Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu Prapaskah kedua tahun C. Pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025, saya mengajak kita sekalian saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berhari Minggu. Ada seorang ibu yang ternyata sedang menderita kanker. Satu-satunya jalan supaya kanker itu tidak menjalar ke seluruh tubuhnya adalah dengan kemoterapi. Tetapi persoalannya adalah bahwa ibu ini sedang mengandung. Ada janin di dalam kandungannya dan usia kandungannya 6 bulan. Kemoterapi tentu saja akan membunuh janin itu. Karena di negara kediaman ibu ini, pengguguran atau aborsi dilegalkan, maka banyak orang menganjurkan kepadanya supaya dia menggugurkan kandungannya. Secara hukum negara, dia boleh membunuh janin itu agar dia bisa hidup, agar dia bisa selamat. Namun ternyata saudara-saudari, ibu ini tidak memilih jalan ini. Berbekal contoh hidup Yesus sendiri, yang memilih mati daripada hidup demi menyelamatkan kehidupan, ibu ini membiarkan bayinya hidup. Dia memilih untuk mengorbankan diri supaya bayinya hidup. Pada Januari 1993, ibu itu jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri dalam waktu yang cukup lama. Bayinya selamat setelah menjalani operasi sesar, dan 4 jam kemudian setelah kelahiran bayinya itu, ibu itu meninggal dunia. Dia mengorbankan diri, dia mau mati untuk menyelamatkan sebuah kehidupan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan,
Minggu Prapaskah kedua ini, gereja mengajak kita merenungkan kisah transfigurasi. Yesus menampakkan kemuliaannya. Peristiwa yang terjadi di atas gunung yang tidak disebutkan namanya, itu merupakan titik balik dalam kehidupan Yesus. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, saudara-saudara, kita ingat, Yesus menjadi sadar akan peran dan misinya ketika ia mendengar suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sejak saat itu, Yesus dengan menjadi sangat percaya diri, dia berkeliling mengajar sambil berbuat baik, melakukan banyak mujizat. Tetapi sekarang situasinya sudah berubah. Banyak orang memusuhinya. Karena itu Yesus pergi ke atas gunung untuk berdoa dan menemukan arti dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, segala sesuatu yang harus dilewatinya. Saudari-saudara, Yesus memang biasa menyendiri ke atas bukit kalau dia mau berdoa kepada Bapanya. Di atas bukit itulah dia bertemu dengan dua tokoh perjanjian lama, Musa dan Elia. Dia bertemu mereka di dalam kemuliaan sebagaimana dikisahkan dalam Injil tadi. Dalam hidupnya, baik Musa ataupun Elia mengalami permusuhan dari orang-orang yang justru ingin mereka tolong. Di atas gunung itu keduanya berbicara dengan Yesus tentang perjalanannya ke Yerusalem. Perjalanan Yesus itu, maksud saya perjalanan Yesus ke Yerusalem itu ibarat perjalanan Moses atau Musa dari Mesir menuju ke tanah terjanji yang penuh dengan macam-macam tantangan dan kesulitan. Perjalanan itu juga sama dengan perjalanan Elia menuju Gunung Karmel, di mana dia harus melawan nabi-nabi palsu. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita langsung bisa menarik hubungan antara proses perjalanan Yesus menuju Yerusalem dengan penderitaan dan kemuliaan yang kemudian akan dialaminya. Moses dan Elia berbicara dengan Yesus tentang arti dari perjalanannya ke Yerusalem. Di Yerusalem dia akan ditolak oleh bangsanya sendiri. Di Yerusalem dia akan mengalami penderitaan, penyalipan dan kematian. Meskipun demikian, saudari-saudara, Kalvari atau Golgota bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebaliknya, sebagaimana Laut Merah adalah pintu menuju tanah terjanji, demikianlah Kalvari adalah jalan menuju kehidupan baru. Jalan menuju kemuliaan. Sekalipun dia harus mati di kayu salib, tetapi pada hari ketiga, dia akan bangkit dari antara orang mati. Itu kira-kira makna dari percakapan antara Yesus, Moses, atau Musa, dan Elia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Jalan yang ditempuh oleh Yesus itu adalah jalan setiap orang yang mau mengikuti Dia. Jalan dari setiap orang Kristiani. Ibarat kata pepatah, tiada mawar tanpa duri. Tiada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Tiada kehidupan tanpa kematian. Tiada kemenangan tanpa salib. Sebagaimana tiada Paskah tanpa Jumat Agung. Ini barangkali adalah prinsip hidup orang-orang yang mau mengikuti Kristus. Namun, salib, saudari-saudara,
Salib setiap orang itu berbeda-beda. Bagi sebagian orang, salib itu mungkin berarti ketidakadilan yang dialami. Kita dengarkan banyak teriakan tentang ketidakadilan di negeri ini. Bagaimana rakyat miskin diperlakukan tidak adil. Bagaimana yang kaya semakin bertindak sewenang-wenang dengan macam-macam cara. Salib bagi orang lain mungkin berarti sakit yang berkepanjangan. Sakit yang menahun. Salib bagi sebagian orang mungkin berarti masalah yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Sakit yang tidak kunjung sembuh. Atau kematian dari orang-orang yang dikasihi. Betapa saudari-saudara, salib bisa nampak, bisa muncul dalam macam-macam wujud, dalam macam-macam wajah yang kadang-kadang membuat kita entah secara langsung, secara verbal berkata, beginikan nasib setiap orang pengikut Kristus. Sesulit inikah menjadi pengikut Yesus? Seberat inikah salib yang harus dipikul hanya karena mengimani Kristus? Kita bisa kemudian mengeluh, kita mungkin jatuh dalam pergumulan semacam itu berhadapan dengan macam-macam salib. Tapi bagi sebagian orang lain juga saudara-saudari, salib mungkin berarti keinginan-keinginan atau impian-impian yang belum terwujud di dalam hidup, di dalam perkawinan, di dalam persahabatan, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis atau usaha yang dirintis. Saudari dan saudara, pengalaman Musa, Elia, dan Yesus dalam Injil hari ini, serta pengalaman ibu yang memilih untuk mengorbankan hidupnya supaya kandungannya, supaya janinnya, supaya bayinya selamat, mengajarkan kita semua bahwa tiada mahkota tanpa salib. Tiada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Inilah hukum kehidupan Kristiani kita. Bagi orang-orang yang menerima salib, sebagaimana Kristus telah menerima salibnya, telah tersedia mahkota di sorga. Tersedia kemuliaan yang akan dinikmati, yang dianugerahkan. Hanya orang-orang seperti itulah yang bisa menjadi warga kerajaan sorga. Tugas kita saudari-saudara umat beriman terkasih sebagai pengikut Kristus. Sebagaimana dikatakan oleh suara dalam Injil tadi, inilah dia, anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Moga-moga saudara-saudari, sepanjang hidup kita sebagai orang Kristiani, kita semakin memahami, semakin menghayati apa artinya kita menjalani masa puasa, masa prapaskah menuju kepada Paskah. Kita diajak untuk menghayati, merenungkan penderitaan Yesus yang akan berpuncak kepada Paskah nanti. Bahwa tiada penderitaan tanpa salib, bahwa tiada kehidupan tanpa kematian, bahwa tiada Paskah tanpa Jumat Agung, tiada mawar tanpa duri. Moga-moga saudara-saudari kita diteguhkan untuk menjadi orang-orang Kristiani yang mau setia mengikuti Kristus. Itu juga berarti setia memikul salib. Bagi kita sekalian tersedia kemuliaan surgawi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh menjadi pengikut-Mu yang setia. Engkau telah mengajarkan kami melalui firman-Mu hari ini bahwa tiada kemuliaan tanpa salib, tiada kebahagiaan tanpa pengorbanan, tiada Paskah tanpa Jumat Agung. Kuatkanlah kami agar kami mampu mengikuti-Mu di jalan-Mu,
dengan setia, dengan konsekuen. Karena kami percaya bahwa pada akhirnya kami juga akan menikmati kemuliaan bersamamu. Kuatkanlah kami agar kami mampu memikul salib-salib kehidupan kami. Mampu mempersatukan setiap pengorbanan, setiap penderitaan, setiap tantangan, setiap kesulitan yang kami alami dengan salib-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.